Shalom, selamat sore Bapak Ibu semua. Bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa setiap kali kita datang di dalam rumah Tuhan, setiap kali kita datang membawa persembahan, ada ucapan syukur, ada sukacita, ada kekuatan baru yang Tuhan alirkan bagi kita. Yang percaya katakan bersama amin. Haleluya. Sebab itu mari sore hari ini dengan penuh syukur di hadapan Tuhan kita memulai ibadah kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Engkau memberi kami waktu yang baik untuk kami datang mempersembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa hadirat-Mu selalu ada di mana kami menaikkan ucapan syukur dan pujian kami. Sebab itu Tuhan, biar Engkau berkuasa atas kami semua, hadirat-Mu ada di sini dan kami mau bersuka cita di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari bersuka cita bersama-sama. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaannya, haleluya. Karena kasih-Mu tak berkesudahan, Dia yang
Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Mari terus bawa hatimu dekat kepada Tuhan. Rindukan Dia lebih lagi, lebih dalam. Engkau dibawa di dalam hadirat-Nya. Lebih dalam engkau mengenal kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Dan lebih dalam engkau terhubung dengan surga.
memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa, hanya ini yang bisa kami bawa, sembah kami Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami pandang wajah-Mu, wajah yang penuh kasih.
Terima kasih ya Tuhan, untuk sore hari ini kami boleh ada di dalam ibadah, pujian, penyembahan kami. Biar dimanapun kami berada, kami memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah kami yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih, dan tiba saatnya bagi kami sore ini, kami mau belajar kembali kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang hadir, kami mohon ajar kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang Kau pakai, kuasai hamba-Mu untuk menjelaskan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa. Juga setiap kami jemaat-Mu, baik kami yang di gereja atau dimanapun kami beribadah Tuhan. Jamah kami, terus ubah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara-saudara, kita masih belajar tentang 7 kalimat doa yang mengubah hidup. Biarlah melalui proses pembelajaran firman, kita semakin diubah melalui apa yang kita doakan. Karena memang doa itu adalah hal yang luar biasa yang harus kita terus hidupi. Tapi selama ini seringkali orang menganggap bahwa doa itu bagian tersendiri yang berbeda dengan karakter perubahan hidup. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita sudah belajar tentang seri pelajaran doa Bapa Kami ini, biar setiap kita semakin diyakinkan, sehingga semakin kita banyak berdoa Bapa Kami, hidup kita semakin berubah seperti yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu, sore ini kita akan belajar kalimat doa yang ketiga. Kita sudah mempelajari 2 kalimat. Yang pertama adalah Bapa Kami yang di surga, di mana itu menekankan kepada posisi kita, hubungan kita dengan Tuhan yang istimewa, dan itu adalah doa. Kemudian kita juga sudah belajar tentang kalimat doa yang kedua, yaitu dikuduskan nama-Mu. Ini bukan hanya sekedar kita sendiri punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan, dan itu memang harus menjadi tujuan hidup kita. Tapi juga nama Tuhan itu bukan hanya sekedar nama, tapi menunjukkan identitasnya, karakternya, kepribadiannya. Sehingga waktu kita berdoa dikuduskanlah nama-Mu, kita juga sedang minta supaya Allah yang Maha Kudus, namanya yang penuh dengan kuasa, itu menyatakan diri sesuai dengan apa yang menjadi pribadinya. Dan sekarang kita masuk kalimat yang ketiga, yaitu datanglah kerajaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengertian dari datanglah kerajaan-Mu itu, kata yang dipakai di dalam bahasa Yunani, karena kita belajar Alkitab, kita harus belajar dari kata aslinya, itu memakai kata elteto, he, basiliaso, yang arti harafiahnya adalah biarlah kerajaan-Mu datang. Nah, saudara, kata elteto yang kita sering pakai sebagai datanglah, itu berbentuk dalam gramatika Yunani, yaitu auris aktif imperatif, orang ketiga tunggal. Dan dari kata ini, itu muncul kata kerja erkomai yang berarti datang. Sehingga kalau kita belajar kata elteto yang secara harfiah mempunyai arti datanglah, itu paling tidak punya 3 makna yang kita bisa pahami. Pada waktu kita berkata datanglah,
kerajaan. Yang pertama, saudara-saudara, kata elteto itu menunjukkan suatu permohonan yang penuh dengan kerinduan. Jadi tidak hanya sekedar meminta atau memohon, tapi betul-betul dengan kerinduan, dengan harapan untuk menantikan tentang apa yang diminta itu terjadi. Dalam hal ini ada kerajaan Tuhan. Saudara, kenapa topik atau permohonan tentang kerajaan Tuhan datang itu harus menjadi permohonan yang bukan hanya sekedar permohonan biasa, tapi betul-betul kita minta dengan penuh kerinduan. Nanti kita akan belajar lebih banyak tentang apa itu kerajaan. Tapi yang jelas ini adalah sebuah pokok doa yang sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, makna dari kata elteto itu adalah mengandung unsur di mana tindakan Allah yang menentukan, bukan hasil manusia. Jadi waktu kita berkata datanglah kerajaan, artinya kita sedang menyerahkan supaya Allah itu menyatakan kuasa, menyatakan pemerintahannya, otoritasnya. Dan ini sangat terkait dengan dikuduskanlah namamu juga. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kata elteto ini dalam gramatika Yunani memakai kata auris, yang artinya menunjukkan tindakan yang diharapkan terjadi secara nyata dan menentukan. Nyata dan menentukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan itu adalah hal yang penting sekali. Seperti hanya dengan kita sekarang hidup di Indonesia. Memang sistem pemerintahan kita sudah bukan lagi kerajaan. Tapi prinsip-prinsip kerajaan maupun negara itu sama. Hanya pemimpinnya saja ya kan. Kalau republik seperti Indonesia itu presiden dipilih oleh rakyat. Kemudian kalau kerajaan itu adalah raja, bisa dipilih oleh mungkin lingkungan khusus kerajaan, atau bahkan selalu saya baca di dalam proses sistem pemerintahan negara-negara di dunia ini pun, ada juga kerajaan meskipun kerajaan dipimpin raja, tapi rajanya dipilih oleh kelompok masyarakat cukup luas yang mewakili. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita ada di bawah kerajaan. Kita di bawah pemerintahan. Dan pemerintahan itu sangat menentukan sekali tentang perjalanan hidup baik pribadi yang ada di bawahnya, komunitas, masyarakat. Seperti halnya dengan sekarang misalnya saja. Terjadi perang di Timur Tengah. Dan pada waktu terjadi perang di Timur Tengah, yang menjadi penderita atau yang menerima akibat itu bukan hanya pejabat-pejabat tinggi saja, tapi juga rakyatnya yang mengalami akibat gara-gara pemerintahannya, para pemimpinnya memutuskan untuk perang. Sehingga apa yang terjadi? Kalau perang terjadi, biasanya terjadi kerusakan, kehancuran, kemandekan, bahkan ada begitu banyak korban. Maka kita perlu mendoakan supaya setiap kerajaan ini, setiap pemerintahan ini betul-betul dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, bukan hanya sekedar pokoknya kami harus menang, hebat, hanya mengunggulkan hal seperti itu. Kalau itu secara jasmani, saudara-saudara. Tapi kita juga harus percaya kalau kita belajar Alkitab bahwa waktu kita hidup di dalam kehidupan dunia ini, kita punya dua kerajaan yang mengatur secara roh, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan roh jahat atau iblis. Dan bahkan kalau kita belajar Alkitab, saudara-saudara, kerajaan yang roh ini, itu justru penentu
dari semua apa yang nyata secara fisik. Maka disinilah doa datanglah kerajaanmu itu sebuah doa yang sangat strategis sekali. Kita sebagai anak-anaknya harus terus-menerus berdoa dengan penuh kerinduan. Jadi saudara-saudara, waktu kita berkata doa, datanglah kerajaan, itu betul-betul kita harus mengerti bahwa tidak ada 3 dimensi utama. Yang pertama, ini adalah sebuah kerinduan pribadi agar Allah memerintah sepenuhnya dalam hidup setiap orang percaya. Saudara, bukankah ini sebuah doa yang bukan hanya bersifat pribadi, bukan hanya sekedar permohonan pribadi, tapi juga mengandung sebuah doa syafaat. Jadi kalau kita belajar tentang doa Bapa Kami, salah satu cara doa syafaat yang terbaik adalah di mana kita berdoa dengan doa Bapa Kami. Karena waktu kita berdoa Bapa Kami, kita sedang meminta supaya Tuhan menyatakan namanya yang mulia, sekaligus kerajaannya. Di mana apa? Betul-betul Allah itu memerintah. Dan kalau sekarang kerajaan Allah itu nyata di dalam diri setiap orang percaya, dalam gereja. Dan faktanya meskipun kita adalah warga kerajaan, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita orang beriman, kita mungkin anggota gereja A, anggota gereja B secara administratif, atau mungkin secara domisili. Tapi ingat, setiap kita adalah anggota kerajaan Tuhan. Dan sebagai anggota kerajaan, seharusnya kita itu menjadi warga kerajaan yang baik. Makanya saudara, kalau kita belajar tentang doa Bapa Kami, kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, bahwa ini menjadi semacam puncak dari rangkaian tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit yang bertema utama tentang kerajaan. Sebagai warga kerajaan kita harus punya etika kerajaan. Kita harus melakukan atau punya kehidupan karakter kerajaan, sifat kerajaan, tujuan kerajaan. Tapi dalam praktek kehidupan masih begitu banyak warga kerajaan belum melakukan. Maka pada waktu kita berdoa, Tuhan, Bapa, datanglah kerajaan. Artinya kita sedang meminta, biar Engkau ya Allah memerintah sepenuhnya dalam hidup setiap orang percaya. Yang kedua, saudara-saudara, datanglah kerajaan-Mu, itu mengandung dimensi apa? Yaitu panggilan gereja. Gereja, yaitu apa? Untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan melalui pemberitaan Injil, pemuritan, dan pelayanan kasih. Saat ini gereja adalah komunitas kerajaan yang nyata. Walaupun nanti kita percaya, makanya dimensi yang ketiga, datanglah kerajaan itu mengandung apa? Pengharapan yang sifatnya eskatologis. Akan kedatangan kembali Kristus. Ketika kerajaan Allah dinyatakan secara sempurna dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah sebuah doa yang sangat lengkap? Cukup dengan kita berkata, datanglah kerajaan. Artinya tiap kita sedang meminta Tuhan, biar Engkau memerintah secara penuh. Dan jadikan kami baik pribadi maupun komunitas sebagai gereja, kami menunjukkan melalui kami nilai-nilai kerajaan-Mu Tuhan. Dalam pemberitaan Injil, pemuritan, pelayanan. Sekaligus ini sebuah pengharapan yang terus kita minta. Tuhan, datanglah
Karena bagaimanapun saudara-saudara dikasih Tuhan, kerajaan Tuhan itu sudah datang, tapi juga belum sempurna nyata. Maka sekaligus saudara-saudara, doa datanglah kerajaanmu itu adalah doa untuk supaya apa? Terjadi kebangunan rohani. Karena waktu Allah menyatakan diri, kuasanya, pemerintahannya akan terjadi di mana ada begitu banyak hal yang luar biasa. Maka kita harus terus berdoa syafaat untuk mengundang Allah, kuasanya hadir di tengah-tengah dunia. Supaya betul-betul kerajaan itu nyata. Kerajaan itu nyata. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan kita sekarang melihat soal kerajaan. Kalau kita bicara soal kita berdoa datanglah kerajaan. Tentu kita harus mengerti apa yang Tuhan ajarkan tentang kerajaan. Sehingga waktu kita berdoa datanglah kerajaanmu, kita benar-benar mengerti hal-hal atau aspek-aspek apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang kerajaan. Memang kalau ini dibahas tersendiri tentu menjadi sebuah tema PA yang panjang. Tapi hal-hal yang penting saja yang kita pelajari pada sore hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tema kerajaan itu bukan hanya menjadi milik atau fokus dari Tuhan Yesus pada waktu dia mengajar dan melayani di bumi yang kurang lebih sekitar 3 tahun. Dia mulai dengan khotbah di bukit, bahkan sebelum dia naik ke surga, kalau kita baca dalam Kisah Rasul 1, Tuhan 40 hari ulang lebih, dia terus bertemu dengan murid-murid. Apa yang dibicarakan kalau kita baca? Membahas tentang kerajaan. Kerajaan. Sampai murid-murid bilang, kapan engkau akan memulihkan kerajaan? Dan Tuhan bilang, untuk itu kita tidak tahu, Bapa yang tahu. Tapi yang jelas, Tuhan bilang, pergilah. Engkau harus jadi saksi. Roh Kudus menyertai kamu. Saudara, tetapi sebenarnya perjanjian lama itu juga mengajarkan tentang kerajaan. Bangsa Israel itu menantikan saat Allah memerintah sebagai raja atas seluruh bumi. Ini menjadi pengharapan mereka. Makanya mereka tiap kali berdoa, apa yang mereka minta? Mesias, datanglah. Walaupun sebenarnya kalau kita belajar dalam Alkitab, Mesias itu sudah datang di dalam diri Tuhan Yesus. Walaupun memang belum menjadi raja segala raja yang akan terjadi nanti. Pemahaman yang tidak lengkap itu membuat mereka sampai sekarang tidak pernah atau belum percaya bahwa Yesus itu Mesias yang akan datang. Maka tapi pengharapan ini menjadi pengharapan utama bangsa Israel. Makanya dalam Alkitab misalnya dalam Daniel 2 ayat 44, di situ dijelaskan tentang bagaimana Allah mendirikan kerajaan yang tidak akan binasa. Di dalam rangkaian mimpi dari Nebukadnezar tentang patung emas, lalu kepala dari emas, dan seterusnya, dan seterusnya. Di akhir dari mimpi itu dikatakan ada batu yang menggelundung dan mengenai patung itu, akhirnya patung itu hancur, dan batu itu menjadi gunung yang kuat, dan firman Tuhan mengatakan, itulah kerajaan Allah yang tidak binasa. Saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan ini menjadi pengharapan bangsa Israel. Juga dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14. Waktu itu dikatakan ada janji anak manusia akan menerima kerajaan yang kekal. Juga dalam Mazmur 103 ayat 19. Di mana Tuhan akan memerintah dan itu dinubuatkan atas segala sesuatu. Juga dalam Zakaria 14 ayat 9, Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi. Karena itu saudara-saudara,
orang Yahudi hidup dalam pengharapan akan datangnya pemerintahan Mesias sampai sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian baru pun, sekali lagi bukan hanya Tuhan Yesus yang menyampaikan. Kalau kita belajar dalam perjanjian baru, kalau ada waktu tentu, ya ada begitu banyak kalau Bapak Ibu menjadi jemaat yang setia, selalu ikut pemahaman Alkitab atau kebaktian pada Alkitab. Bapak Gembala Sidang pernah menggali, menjelaskan panjang lebar tentang kerajaan ini. Tapi paling tidak kita bisa diingatkan kembali bahwa dalam perjanjian baru, pengajaran tentang kerajaan itu sangat sentral sekali. Dan kalau kita bisa simpulkan, ada dua dimensi yang kita temukan berkaitan dengan kerajaan. Yang pertama, kalau bicara soal kerajaan Allah itu adalah kerajaan Allah yang sudah hadir. Dan itu ditunjukkan mulai dari pelayanan Tuhan Yesus. Kerajaan Allah telah masuk ke dalam sejarah. Kalau kita baca dalam Markus 1 ayat 15, kemudian Lukas 17 ayat 21. Artinya apa? Artinya pemerintahan Allah mulai dinyatakan melalui keselamatan, mujizat, pengampunan, kemenangan atas kuasa dosa dan iblis. Dan juga kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kehidupan kerajaan yang sekarang. Tapi juga ada dimensi yang kedua yang disebut belum terjadi, yaitu kerajaan yang belum datang sepenuhnya. Kerajaan Allah masih akan digenapi pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu dijelaskan dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 15, kemudian 1 Korintus 15 ayat 24 sampai 28. Di mana saat itu dosa benar-benar dihancurkan, mau dikalahkan, langit dan bumi baru dinyatakan, dan Kristus memerintah sebagai raja di atas segala raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam perjanjian baru, secara konsisten tema kerajaan itu selalu dijelaskan. Misalnya dalam Injil sinoptis, itu Injil Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes, lebih dari 100 kali pembahasan tentang kerajaan. Kemudian juga Kisah Rasul dikaitkan dengan berita Injil dalam Kisah Rasul 8 ayat 12. Kemudian juga dalam surat-surat Paulus, misalnya salah satunya dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan tentang bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi kebenaran, sukacita di dalam Roh Kudus. Kitab Wahyu juga kalau kita baca, bagaimana Allah akan membangun kerajaan imam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua menunjukkan apa, saudara-saudara? Bahwa kerajaan itu adalah hal yang utama. Nah, sekarang yang perlu kita akan coba pelajari sedikit mendalam adalah, karena bagaimanapun doa Bapa kami ini kan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tentu konteks dari waktu Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, berdoalah, datanglah kerajaan. Artinya kita harus mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang kerajaan. Waktu dia mengajarkan atau meminta para muridnya untuk berdoa tentang datanglah kerajaan. Inilah yang kita akan sedikit dalami bagaimana pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan dalam Injil Matius khususnya. Dalam konteks doa Bapa kami pasal 5 sampai 7 dan juga pasal-pasal berikutnya. Saudara, yang pertama kalau kita belajar tentang Tuhan Yesus dalam pelayanannya, kerajaan itu adalah tema utama pelayanan Tuhan Yesus. Dalam Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea
ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, jadi tema utama yang Tuhan Yesus sampaikan atau yang jalani itu adalah kerajaan. Makanya sekali lagi seperti tadi saya katakan dalam Kisah Rasul 1, coba kita baca ya, Kisah Rasul 1 memang tidak ada di sini. Kita buka Alkitab kita supaya kita lebih mantap. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3 tolong dibacakan. Kisah Rasul 1 ayat 1 sampai 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, jadi secara konsisten Tuhan Yesus itu betul-betul fokus pada pelayanannya. Tema utamanya adalah kerajaan. Bahkan sebelum dia pergi naik ke surga, kalau kita baca tadi dikatakan dalam ayat 3 bagian B, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Apa buktinya murid-murid begitu tercekam atau dikuasai oleh pemikiran tentang kerajaan? Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Tolong dibacakan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, karena begitu intensnya Tuhan Yesus boleh katakan setiap hari ngajarnya apa? Kerajaan. Besok ketemu kuliah lagi kerajaan. 40 hari terus dibombari tentang kerajaan. Tidak ada yang lain. Sehingga murid-murid begitu terpengaruh, dikuasai oleh soal kerajaan. Sehingga waktu itu mereka bertanya dalam ayat 6 tadi, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena begitu mereka dikuasai. Dan itu menunjukkan bahwa soal kerajaan itu menjadi perhatian utama dari Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, walaupun waktu itu Tuhan berkata dalam ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kalau soal kerajaan secara fisik, Israel akan dipulihkan, itu pasti. Dan itu pasti. Tapi soal waktunya kapan? Nah, diserahkan kepada Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan dan hamba Tuhan, hidup kita, pelayanan kita juga harus fokus kepada kerajaan. Makanya doa datanglah kerajaanmu itu harus menjadi tema doa kita juga yang utama. Kita bersyukur Bapak Ibu, gereja kita, gembala sidang kita diberi iluminasi oleh Tuhan, diberi beban. Sehingga gereja kita juga visinya itu adalah kerajaan Tuhan Yesus. Pas sekali. Maka mari Bapak Ibu sebagai jemaat, sebagai pelayan, yang menjadi bagian dari keluarga besar GBT Kristus Alpha Omega, jangan lupa doa datanglah kerajaan, berpikir kerajaan, berkata
tentang kerajaan, bertindak dan melayani kerajaan, itu harus terus menjadi fokus kita. Karena memang itulah yang Tuhan juga janjikan. Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang pertama. Tuhan mengajarkan melalui khotbah dan pelayanannya di Injil Matius bahwa kerajaan itu adalah hal utama. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kapan orang itu mulai masuk di dalam bagian kerajaan. Dalam Matius 4 ayat 17 dikatakan, Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. ya, bertobatlah. Saudara harus ingat kita semua, meskipun kita adalah anggota gereja A atau anggota gereja B dan sebagainya, tapi setiap kita itu adalah warga kerajaan surga. Kita semua punya dua kewargaan. Yang satu, kalau kita di Indonesia, kita adalah warga negara Indonesia. Dan sebagai warga negara Indonesia tentu kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai warga yang baik. Sekaligus kita punya hak-hak. Tapi jangan lupa, kita punya kewargaan ganda, Bapak Ibu. Yang satu adalah warga kerajaan surga. Dan untuk kita bisa masuk dan menjadi bagian dari kerajaan Tuhan bilang bertobatlah. Kita harus percaya, bertobat dan terima Tuhan Yesus. Itu pintu masuk kita menjadi bagian dari kerajaan Tuhan. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin sudah ada di area kerajaan Tuhan cukup lama. Karena kita sudah menjadi anggota jemaat. Ada yang mungkin 50 tahun lebih, ada yang 40 tahun, 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Yang menjadi perhatian setiap kita, mari Bapak Ibu sebagai warga kerajaan, yaitu apa? Apakah kita sudah menunjukkan pertobatan yang benar? Ini penting sekali. Makanya kalau kita baca juga dalam kaitan dengan Injil Markus misalnya, barang siapa percaya dan bertobat, ya dia akan diselamatkan. Pertobatan itu harus menjadi nyata. Jangan sampai Bapak Ibu mungkin kita berkata, lupa aku kan sudah dibaptis. Ada yang mungkin bilang 1 kali, 2 kali, bahkan ada yang mungkin lebih dari itu. Atau sudah punya kartu anggota. Semua itu menjadi tidak ada artinya kalau kita tidak betul-betul hidup di dalam pertobatan yang benar. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara, warga kerajaan, anak-anak kerajaan, kita semuanya harus memiliki kehidupan yang nyata sebagai warga kerajaan, itu bertobat. Bertobat. Ini harus menjadi tanda kita. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, Tuhan mengajarkan bahwa kerajaan itu memiliki nilai yang berbeda dengan dunia. Kalau kita baca dalam Matius pasal 5, coba tolong dibacakan ayat 3. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Lalu ayat 5 dikatakan, Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. lalu ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lalu ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Lalu ayat 9.
Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Lalu ayat 10, Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. ya sudah lihat pasal 5 Tuhan memulai dengan ini loh. Makanya kenapa bertobat itu harus Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau kita nggak bertobat, kita nggak mungkin menjadi warga kerajaan. Setiap kerajaan itu kan punya nilai-nilai yang harus ditunjukkan oleh warganya, oleh komunitasnya. Seperti hanya dengan sebuah keluarga. Kalau Bapak Ibu kita bilang saya itu, makanya kalau kita baca juga dalam Injil Matius pasal 5-7 ini kan Tuhan bilang hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang sempurna. Di dalam doa Bapa kami Tuhan mengajarkan kita harus punya standar yang baru yaitu Bapa kita di surga yang adalah raja, pemimpin, pemilik, pengendali dari kerajaan. Kita harus menjadi sama. Walaupun memang dalam faktanya misalnya saja ya kan ada sebuah negara yang punya nilai-nilai yang bagus, yang benar, yang indah, tapi warganya mungkin ada yang tidak seperti nilai-nilai itu. Bisa saja terjadi dan itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi mari pada waktu kita berkata, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Artinya apa? Mulai dari diri kita, mari biar Tuhan itu nyata memerintah pribadi kita sebagai warga kerajaan. Dimulai dari kita bertobat, kemudian mulai kita punya karakter, kita punya sifat, punya nilai yang harus berbeda. Dan itu pertobatan yang benar. Makanya dalam Roma 12 kan dikatakan ayat 2, kamu harus berbeda dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budi. Budi yang seperti apa ya ini? Kita harus punya hati yang miskin, rendah. Kita harus mulai diproses untuk menjadi lemah lembut. Kita harus punya nilai di mana kita sebagai warga kerajaan adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kita juga menjadi orang-orang yang punya murah hati. Makanya Bapak Ibu, warga kerajaan sejati itu pasti murah hati. Oke lah kalau tadinya saudara dan saya, kita semua adalah orang yang egois, yang mungkin semua untuk saya, urusan dengan lain. Tapi kalau Bapak Ibu masih mempunyai perilaku cara hidup yang sama seperti itu, mungkin perlu dipertanyakan, apakah kita sudah menjadi warga kerajaan yang benar? Apakah kita betul-betul berdoa, datanglah kerajaan-Mu atas hidup kita? Seorang warga kerajaan punya nilai yaitu pembawa damai. Bahkan rela menderita, dikatakan demi kebenaran di dalam iman. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita waktu kita berkata datanglah kerajaan. Artinya juga kita minta Tuhan tolong saya. Biar kerajaan-Mu itu nyata melalui hidup saya. Di mana saya punya nilai-nilai hidup yang berubah. Sehingga dunia tahu. Kerajaan dunia tahu bahwa sekarang saya berbeda. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata apa? Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. ya, Tuhan tidak meminta kita untuk hanya sekedar berdoa. Kenapa Tuhan minta kita kalau doa, datanglah kerajaan? Karena biasanya yang kita doakan itu yang kita pentingkan.
Memang dalam praktek nyata seringkali terutama berkaitan dengan doa Bapa kami, seringkali hanya sekedar menjadi bagian dari ritual. Entah itu liturgi gereja atau apa. Seringkali kan pemimpin jemaat, mari kita doa Bapa kami. Kemudian jemaat berkata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dan seterusnya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu coba, apa yang kita doakan, kalau cuma sekali 2 kali mungkin lah. Tapi kalau tiap kali kita doakan itu terus harusnya apa? Itu menjadi sebuah hal yang penting, prioritas utama. Kalau enggak mungkin kan kita doakan. Harusnya, tapi seringkali yang terjadi khususnya berkaitan dengan doa Bapa kami, tidak seperti itu ya kan, hanya sekedar hafal, hanya sekedar sebuah kebiasaan, tidak betul-betul menjadi sebuah cara hidupnya atau hal yang betul-betul menjadi penting bagi dia. Saudara, kerajaan itu harus menjadi penting, nomor 1 bahkan dikatakan waktu itu kalau kita baca dalam Matius 6 konteksnya tentang kekhawatiran. Gimana kalau aku nggak punya makanan, nggak punya pakaian dan sebagainya. Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Tuhan Bapamu akan memberikan semua itu. Tapi Tuhan bilang ini yang kamu harus cari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Saudara yang dikasih Tuhan, sehingga doa datanglah kerajaan itu harus menjadi sebuah materai, harus menjadi sebuah cap peneguhan yang kuat bahwa hidup kita sebagai anak Tuhan, kita mengutamakan kerajaan. Kebenarannya itu menjadi utama. Sampai Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita menjadikan kerajaan itu utama? Kerajaan Tuhan. Setiap kita bekerja, setiap kita berkarir, setiap kita meningkatkan hidup kita dalam setiap aspek. Karena kita memang manusia hidup di dunia. Tapi Tuhan bilang, apa yang di dunia ini semuanya bersifat sementara. Yang perlu dilakukan apa? Kerajaan. Karena kerajaan Tuhan itulah kerajaan yang kekal. Kerajaan yang kekal. Dan ini harus menjadi prioritas. Bagaimana Bapak Ibu selama ini cara hidup kita? Kalau zaman perjanjian lama kan mereka sudah dikasih patok. Kamu 6 hari kerja, hari ke-7 Sabat, kamu gak boleh kerja, ibadah dan seterusnya. Sekarang kita mungkin diberi kebebasan. Kita tidak lagi ditentukan hari Minggu harus kerja buat Tuhan, harus melayani ibadah, tidak. Tapi sebenarnya bagaimana kita mengelola waktu, tenaga kita, pikiran kita, kekayaan kita, kepandaian kita itu menunjukkan prioritas hidup kita. Apakah Tuhan, kerajaannya itu jadi prioritas atau tidak? Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian Tuhan juga mengajarkan apa tanda kalau kerajaan Tuhan sekarang itu nyata. Sudah ada walaupun belum secara sempurna dinyatakan. Ini saudara-saudara. Kalau kita baca dalam Matius 12 ayat 28 dikatakan, Jika aku mengusir setan dengan roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. ya, ada kuasa.
ada kuasa. Meskipun sekarang kerajaan dunia itu yang real, ya kan? Nanti sesuai janji firman Tuhan, waktu dia datang kedua kali, kita akan mengalami fase kerajaan damai yang secara fisik. Di dalam Alkitab dinubuatkan ada 1000 tahun kerajaan, di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja atas segala raja. Dan dunia waktu itu betul-betul dikuasai, dikendalikan. Tapi sekarang ini, meskipun kerajaannya adalah kerajaan dunia yang fisik, tapi kerajaan Allah itu nyata melalui apa? Melalui kuasa, intervensinya, melalui mujizat. Makanya kita bisa mengalami kuasa mujizat dari kerajaan Tuhan. Dari Allah kita yang sakit, meskipun mungkin dokter bilang tidak mungkin sembuh, tapi oleh kuasa Tuhan, orang sakit bisa sembuh. Bahkan orang mati bangkit, orang yang dikuasai roh jahat bisa dilepaskan. Itu semua bukti bahwa kerajaan Tuhan itu nyata. Dan kita bisa mengalami tiap kali, Bapak Ibu. Kita tiap kali mengalami. Kemudian yang berikutnya, saudara-saudara, kerajaan itu menuntut kebenaran sejati. Dalam Matius 5 ayat 20 dikatakan, Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. ya, ini meneguhkan bahwa kita sebagai warga kerajaan, kita harus menjadi berbeda, menjadi berkualitas. Kalau tidak, ya kan, sebuah sekolah, sebuah komunitas, itu bisa dilihat seperti apa kan tergantung dari lulusannya atau mungkin anggotanya. Misalnya saja sebuah negara, apakah negara itu hebat atau tidak, itu bisa dilihat dari para warganya. Wah, ini walaupun negara ini kecil, misalnya yang lalu waktu kejuaraan Piala Dunia, kan para pakar dan juga para penggemar sepak bola cukup dikejutkan dengan sebuah negara yang katanya jumlah warganya tidak sampai 500.000. Ternyata waktu mengikuti kejuaraan Piala Dunia bisa memiliki sebuah kiprah yang luar biasa sampai semua orang membicarakan. Orang akan berkata, ini negara mana kok begitu kecil sudah begitu hebat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita juga, setiap kita adalah warga kerajaan. Maka mari kita naikkan level hidup kita. Level hidup kita. Dan juga kita harus tahu, di dalam kerajaan Tuhan ingin apa? Kita harus setia sampai akhir. Dalam Matius 25 ayat 34 dikatakan, Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. ya, dalam konteks di mana waktu itu Tuhan ingin setiap kita setia. Terus setia, setia, setia. Dan juga saudara-saudara, kerajaan itu akan menjadi sempurna, lengkap waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Matius 16 ayat 28 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya.
Saudara yang dikasih Tuhan, maka doa datanglah kerajaan itu harus menjadi doa sentral kita. Bukan hanya sekedar sebuah hafalan, tapi di dalamnya terkandung begitu banyak hal yang menjadi nafas, nilai, prioritas, etika dalam cara hidup kita. Sehingga tiap kali kalau kita berdoa, datanglah kerajaan. Artinya hidup kita, prioritas kita adalah kerajaan. Bahkan bukan hanya kerajaan sekarang, karena kita percaya akan ada kerajaan yang kekal. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Makanya paling tidak gereja harus menjadi tanda hadirnya kerajaan. Di tengah dunia yang penuh dengan korupsi, kebencian, ketidakadilan, kekerasan yang menjadi ciri-ciri tanda dari kerajaan dunia. Kita sebagai bagian dari kerajaan Tuhan, walaupun belum sepenuhnya secara fisik, mari kita dipanggil sebagai kerajaannya, sebagai manifestasi wakil dari kerajaannya. Untuk apa? Menyatakan nilai-nilai kerajaan itu secara nyata dalam kasih, pengampunan, keadilan, belas kasihan, dan juga damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari biar setiap kita hidup sebagai anak kerajaan, sebagai anak raja. Perlu tiap kali kita berkata, datanglah kerajaan. Artinya kita ini sudah ada di dalam kerajaan. Mari setiap kita terus hidup sebagai warga kerajaannya, sebagai anak raja yang sebentar lagi bahkan Tuhan menjanjikan kita untuk kita memerintah bersama dengan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kaitannya dengan doa Bapa Kami, kita sudah belajar 3 doa, kalimat doa. Yang pertama adalah Bapa Kami yang di surga. Lalu yang kedua soal nama, dikuduskanlah namamu. Dan yang ketiga kerajaan. Dan nanti saudara-saudara, setelah ini kita akan belajar tentang kehendak. Kalau kita belajar keempat hal utama ini, saudara, kita sudah belajar Bapa itu bicara soal sumber relasi. Nama menyatakan karakter dan kemuliaan Bapa. Kerajaan menghadirkan pemerintahan Bapa. Lalu kehendak adalah ekspresi nyata dari pemerintah itu melalui ketaatan umat. Yang kita akan jelaskan nanti dalam bagian berikutnya lebih lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, maka dari itu paling tidak dengan 3 kalimat doa ini yang sudah diajarkan Tuhan Yesus, harapan saya, doa saya untuk kita semua, bukan hanya sekedar apa yang perlu kita doakan, tapi ini juga betul-betul menjadikan kita berubah. Hidup kita sebagai warga kerajaan betul-betul berubah. Paling tidak mulai berubah, terus berubah. Yaitu apa? Kita mengenal Bapa dengan benar, kemudian memuliakan namanya, tunduk pada pemerintahannya, dan tentunya melaksanakan kehendaknya di bumi sebagaimana di surga. Biar doa Bapa Kami yang sudah kita ajar, kita belajar bersama-sama ini menjadi pola dasar kehidupan kita dalam beriman. Bukan hanya sekedar kita ucapkan doa Bapa Kami sebagai sebuah bagian dari ritual apalagi atau liturgi gereja. Bukan hanya sekedar untuk kita hafalkan. Tidak. Tapi mari setiap kita betul-betul menjadikan doa Bapa Kami ini pola dasar kehidupan kita sebagai orang beriman. Yaitu apa? Hidup yang berpusat pada Allah. Bukan pada manusia kita.
Tiap kali kalau kita berdoa, Tuhan nomor satu. Karena ditutup dengan biar kehendak-Mu yang jadi. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya ajak untuk kita berdiri. Kita menyanyikan kerajaan-Mu datang. Kerajaan-Mu datanglah, Ya Tuhan. kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah Di bumi seperti di surga. kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Muliakanlah Raja, segala Raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar doa Bapa kami sebuah pengajaran doa yang luar biasa, benar-benar mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita sebagai umat-Nya. Bahwa hidup kita adalah hidup yang berpusat pada Tuhan. Berpusat pada kerajaan-Nya. Biar ini yang terus mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Setiap kita waktu menentukan tujuan, biar tujuannya adalah tujuan kerajaan. Setiap kita yang bekerja, biar kita juga bekerja untuk kerajaan. Setiap kita yang sekolah atau kuliah, kita juga kuliah, belajar untuk kerajaan. Apalagi setiap kita yang melayani, mari kita melayani untuk kerajaan.
Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan menjanjikan, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Bertiap kali biar kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan. Dan itu betul-betul memengkari seluruh aspek kehidupan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biar pengajaran firman-Mu benar-benar mengubah hidup kami. Kami yang adalah warga kerajaan surga. Biar kami dimampukan melalui doa-doa kami. Kami diubah betul-betul menjadi warga kerajaan surga yang benar ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar pelajaran Alkitab yang kami pelajari ini terus mengubah hidup kami menjadi umat warga kerajaan. Menjadi anak-anak raja yang benar Tuhan. Engkau berkati kami semua ya Tuhan. Dan sekarang kita angkat tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sekarang terimalah berkat. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa. Dan dengan persekutuan Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua. Mulai malam hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.